Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa belajar bersama kembali di Zoom meeting pada siang hari ini dan kita bisa sharing bersama salah satu leader peraih reward di KMBTJA yang sangat luar biasa. Dan pada siang hari ini marilah kita niatkan benar-benar untuk belajar ya, menyerap ilmu, menyerap energi untuk bisa menjadi seperti narasumber atau bintang tamu yang akan kita hadirkan pada siang hari ini. Sholawat serta salam, marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita, putra terbaik di dunia, Nabiullah Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau lah yang senantiasa kita nanti-nantikan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa uh, berproses menuju kehidupan yang sukses, sehat, kaya, dan berkah. Ibarokatil Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak semuanya, sudah siap belajar, sudah disiapkan jiwa raganya. Memang siang hari ini waktunya kita untuk istirahat ya kak ya. Mungkin mata sudah ngantuk semuanya, tapi ketika kakak semuanya melawan rasa kantuknya, melawan rasa malesnya untuk semangat hadir ya di Zoom kita siang hari ini, mudah-mudahan inilah bentuk ikhtiar kita, apa yang menjadi apa yang kita lakukan ini Allah benar-benar melihat sebagai ikhtiar yang luar biasa ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan Allah pasti balas ya. Mohon benar-benar siapkan jiwa raganya, cari posisi yang terbaik, tempat duduknya, siapkan alat tulisnya ya. Siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Saya pun juga membawa buku ya, membawa catatan karena memang siang hari ini kita di Zoom kita, di tim kita ini dihadiri oleh seseorang yang sangat luar biasa. Ya, bagi saya salah satu peraih reward di KMBTJN ini benar-benar menginspirasi banyak orang dan benar-benar sudah menjadi bukti bahwa di di Armina Daily ini adalah bisnis yang sangat mudah sebenarnya ya. Maka asalkan kita benar-benar tahu ilmunya, mau mempraktekkan ilmunya, maka kita pun bisa sukses seperti beliau. Oke, sudah siap semuanya? Saya lihat dulu mana wajah-wajah yang sudah siap. Oke, baiklah. Ini masih ada beberapa yang tutup kamera, segera dibuka ya Kak ya. Karena nanti ilmunya nggak nyampe nanti kalau nggak dibuka ini ya. Langsung saya doakan yang memang dibuka kameranya ini serius, yang benar-benar segera disukseskan sama Allah, bisa menjadi bagian dari 1.000 miliarder di Armina Daily ya, peraih reward di KMBTJA. Baiklah kakak semuanya, siang hari ini saya akan tidak hadir sendirian tetapi akan dibersamai oleh salah satu peraih reward milenial pertama di Indonesia. Subhanallah, pertama ini ya, pertama satu-satunya yang
dari kaum milenial menjadi peraih reward di Armina Daily dan itu dari komunitas belajar berkat TJA. Beliau sudah mendapatkan total reward 55 juta. Apresiasi tur luar negeri, Singapura dan Malaysia. Kemudian bisa umroh mandiri di Gerakan Umroh Akbar 1000 jamaah Januari 2023 kemarin. Beliau juga bisa membeli kendaraan siar, motor, dan rumah siar dengan biaya mandiri. Dan yang paling luar biasa lagi, di usia yang masih sangat muda, 23 tahun, beliau sudah bisa mencetak 20 peraih reward di tim beliau. Marilah kita rendahkan hati kita kosongkan kelas ilmu kita buang segala prasangka kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Mbak Afi dari kota Madiun. Assalamualaikum, Mbak Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Insya Allah senangnya siang hari ini bisa dibersamai oleh Mbak Afi. Ya, kita sudah hampir 2 minggu atau berapa ya Mbak ya membuat apa namanya schedule ini tapi belum bisa. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan, Allah berikan kesempatan tim saya ya bisa dibersamai oleh Mbak Afi, bisa sharing bersama peraih reward milenial. Dipersilakan Mbak Afi. Kabarnya Ya, gimana hari ini? Alhamdulillah seperti yang Bu Eli dan Bapak Ibu lihat, hari ini tambah sukses, tambah sehat, tambah kaya, tambah berkah, tambah Masya Allah. bahagia, Bu Eli. Allah Akbar, luar biasa. Semoga menular ke kita semuanya ya Mbak Afi ya. Amin, amin, Eh, amin. hari ini kita mau sharing apa ya kira-kira Mbak Afi ya? Mungkin dari Mbak Afi dipersilakan apa yang mau Mbak Afi bagikan ke tim kami. Mungkin perjalanan Mbak Afi sampai Mbak Afi menemukan mendapatkan titik sukses seperti saat ini. Dipersilakan Mbak Afi. Baik, terima kasih banyak Bu Eli. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah dipersilahkan untuk hadir menyapa Bapak Ibu yang mana wajah-wajahnya Bu Eli. Wajah-wajahnya ini seperti saya melihat kalau saya bilang calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wajah-wajahnya tuh wajah-wajah yang pengen mensukseskan bukan hanya sukses untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi sukses mensukseskan, kaya mengkayakan, bahkan umroh mengumrohkan. Baik Bapak Amin. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini betul kata Bu Eri tadi panas ya, panas tapi Bapak Ibu tetap luangkan, tetap sempatkan untuk hadir di Zoom hari ini. Harusnya enaknya apa sih? Istirahat, enaknya mah nyantai-nyantai, nonton TV, kemudian rebahan, scroll-scroll TikTok, wes pokoknya nyantai. Ya kalau orang-orang nyantai seperti itu, nampaknya mereka tidak punya beban ya, sudah tidak punya amanah. Dia sudah haji, sudah umroh, ya kan? Sudah, wes pokoknya freedom tuh boleh lah kita nyantai-nyantai. Nah, selagi kita belum umroh, belum haji, masih punya amanah, masih punya anak-anak yang masih sekolah, yang butuh biaya, pendidikan, kemudian masih banyak impian-impian yang belum terwujud, jangan santai dulu, kata Pak Harun gitu. Karena saya pernah baca buku, orang sukses itu tidak mungkin santai. Dan orang santai tidak akan pernah sukses. Makanya Bapak Ibu luar biasa, keren, hebat sekali hari ini bisa hadir di Zoom grupnya Bu Eli. Saya doakan senantiasa tambah sukses, sehat, kaya, dan berkah. Seperti salam kita, salam miliarder sukses, sehat, dan berkah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Kira-kira ada atau sudah kenal semuanya? Kalau belum kenal, saya izin perkenalkan diri. Tapi kalau sudah kenal, ya sudah. Tadi pun juga sudah disampaikan sama Bu Eli. Eh, betul, saya ini juga termasuk mitra Armina Daily, sama seperti Bapak Ibu, ya tidak ada apa ya perbedaan antara
aku dan dirimu, Ciela. Perbedaan antara kita nggak ada. Kita sama-sama mitra Arna Daily, equal. Ya, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, tidak ada yang, wah, ini apa namanya udah lama bergabung, ini yang baru bergabung, enggak ya, semuanya sama. Ya, yang membedakan hanya tanggal mendaftar. Itu yang membedakan. Sama kita ini sama-sama mitra Arna Daily dan alhamdulillah saya ini mengenal Arna Daily sejak 2018. Jadi ketika Arna Daily berdiri, ya kan Arna Daily ini baru ya, maksudnya belum lama. Ini tahun kelima kalau nggak salah, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, 5 tahun. Saya tahu sih, tahu Arna Daily. Cuman kan waktu itu masih lulus SMA. Jadi kayak ya udah sambil lalu karena kebetulan memang ibu saya yang lebih dulu terjun di Armina Daily ini gitu. Jadi yang fokus tuh sebenarnya ibu saya. Satu cuman kayak ya udah itu kan usaha ibu. Kayak misalkan sama lah, bapak ibu kan pasti punya anak seusia saya. Ada yang masih kuliah, masih SMA, masih SMP mungkin. Ya udah saya cuman tahu oh mama saya, ibu saya tuh punya kegiatan, punya bisnis namanya Arna Daily. Ya, begitulah saya dulu gitu. Cuman tahu gitu, terus dulu sering banget diajak ibu ke setiap pelatihan yang Pak Harun adakan gitu ya. Mau pelatihan offline, online di dalam kota maupun di luar kota, HTM dari 50.000 sampai jutaan, saya ikuti semuanya. Ya, pernah dulu offline HTM-nya 1 juta ada, HTM-nya 750 ada, itu harus keluar kota. Itu saya ikuti semuanya. Ilmu yang saya dapatkan, paham tidak paham, ya pokoknya saya ikuti aja dulu. Karena memang ibu saya yang fokus di sini. Kemudian saat itu kan juga kuliah, jadi belum terlalu fokus. Nah, em, pada akhirnya singkat cerita saya tertarik dalam bisnis Arnaden ini. Jadi saya punya titik usaha ya, tapi yang ngejalanin ibu kayak apa ya? Pupuk bawang gitu. Pupuk bawang tuh gimana? Yang ngejalanin ibu tapi kita punya titik ID kan. Bapak Ibu kan paling ada juga kan yang anaknya didaftarkan dengan harapan nanti anaknya menjalankan. Tapi sampai sekarang belum mau. Ada kira-kira. Nah, itu saya dulu juga begitu gitu kan. Saya dulu punya ID, tapi yang menjalankan ibu saya dan saya hanya ngikut aja gitu. Misalkan ibu butuh bantuan apa gitu, mungkin saya bantu. Mungkin kayak benerin yang berbau online-online tuh, kalau saya bisa bantu, saya bantu gitu. Kemudian pada akhirnya ada di suatu titik, saya fokus untuk ngurusin ID saya sendiri. Jadi saya RO, yo RO sendiri, kemudian memikirkan bagaimana supaya ID saya ini berkembang. Kalau dulu kan enggak, ibu saya yang ngurusin. Nah, jadi saya fokus di Arna Daily ini ya belum lama sih, 2 tahunan kali ya. 2 tahun terakhir ini saya baru kayak, oke, saya fokus nih. Saya mau ngejalanin usaha ini saya sendiri gitu. Karena waktu dulu saya belum fokus tuh kayak masih apa ya, kan pupuk bawang kan, pupuk bawang tuh masih kalau pengen zoom ya zoom, kalau enggak ya enggak gitu, masih jiwa labilnya tuh masih ada gitu. Nah, eh, saat itu saya merasakan saya itu sudah sekian, misalnya sudah setahun ya apa beberapa gitu loh, tapi kok em, hasilnya itu tidak nampak gitu. Saya tanya kan sama Bu Ana, Bun, kenapa ya kok kayaknya saya belum ada mitra gitu yang mau bergabung dengan saya gitu. Padahal saya sudah mencoba prospek beberapa orang yang dia itu kayak, ya iya Mbak Afi, iya iya iya. Nah, giliran mau transfer itu selalu gagal. Selalu nggak jadi. Bapak Ibu pernah? Kalau pernah berarti jalan kita sudah sama. Kalau jalannya sudah sama, berarti eh, tujuannya kan sama. Kalau Bapak Ibu punya tujuan sama, sukses misalkan. Jalannya sama nih, mau ada yang transfer tapi tidak jadi, berarti sudah sama. Jadi jangan khawatir, impiannya akan segera tercapai. Nah, dulu tuh sering banget kena PHP seperti itu. Mbak, aku mau gabung, ntar sore ya. Ah, tapi nggak jadi. Bahkan teman saya sendiri, saya sudah menjelaskan Armina Daily dari A sampai Z. Nah, itu waktu mau ngeluarin duit, ternyata nggak boleh sama bapaknya. Oh, udah kamu nggak usah lah apa bisnis-bisnis kayak gitu gitu kan. Akhirnya nggak jadi.
Nah, sharing sama Bu Ana, Mbak Afi harus luruskan niat katanya. Luruskan niat, kemudian eh, fokus bukan pada hasil, ya. Memang closing itu harapan kita semuanya, betul. Menemukan mitra baru adalah harapan kita semuanya. Tapi coba luruskan niat untuk biarlah closing ini wilayah Allah. Nah, tugas kita adalah mm, upgrade diri gitu, pantaskan diri. Mbak Afi pengen punya mitra. Mbak Afi berarti harus membina mitra kan nantinya. Maka Mbak Afi harus punya ilmu untuk bisa membina mitra. Harus punya kapasitas, harus punya kemampuan sehingga Allah tuh percayakan Mbak Afi untuk dikirimkan mitra. Di tahun pertama ketika saya fokus, saya belum dikirimkan mitra. Jadi saat itu JMC, mungkin Bu Eli juga ikut di tahun 2020. 2020 saya putuskan untuk oke, saya mau fokus di sini. Karena saat itu kan pandemi ya, pandemi semua ekonomi terguncang termasuk keluarga kami, bahkan saya harus cuti kuliah, harus berhenti break dulu kuliahnya karena memang tidak ada dana saat itu. Ada dana 1,2 juta. Em, itu pun berbarengan bersamaan sama adik saya yang di pondok harus bayar uang SPP. Kalau misalkan adik saya nggak segera beruang administrasi karena mau ujian, adik saya kena apa namanya ancaman itu mengerjakannya di tengah lapangan tanpa alas kaki dan berdiri. Sebagai kakak, saya kayaknya nggak mungkin deh eh, apa tega ngeliat adiknya yang seperti itu. Apalagi adik saya masih kelas 1 SMP. Ini masih baru lulus SD, terus di pondok. Kalau dapat perlakuan seperti itu, rasanya jangan. Terus saya sharing sama Bu Ana pun gimana ya, ini adanya uang segini harus saya waktu itu bayar UKT sama untuk biaya adik gitu kan. Bu Ana bilang, Mbak Afi coba pikirkan, Mbak Afi kuliah tujuannya apa gitu kan. Kalau tujuannya, kan bertanya gitu, terus saya jawab, ya tujuannya nanti pengennya kalau udah lulus untuk nyari kerjaan gitu kan. Kalau hanya kuliah, kemudian endingnya Mbak Afi harus cari kerjaan, bukankah sekarang Mbak Afi sudah ada kerjaan Arminada ini? Dia bilang, iya sih Bun, gitu. Kalau misalkan Mbak Afi kuliah, hanya sekedar nuruti gengsi, nuruti ego, karena teman-temannya tuh pada kuliah, pada S1, S2, maka jangan dulu. Mbak Afi harus tahu yang namanya prioritas. Nah, kalau saya menyarankan, Mbak Afi ambil break dulu, cuti dulu, fokus di Armadeli. Ya, fokus di Armadeli. Toh di KMB ini juga kuliah, kuliah miliarder. Bukan hanya sekedar teori, tapi kalau bahasa sederhana kita adalah magang, PKL, apalagi training, apalagi KKN. Jadi dapat ilmu langsung kerja, dapat ilmu langsung action, action dapat hasil. Nah lah, di sini pun juga ada seminar-seminar gitu kan. Misalkan nanti kalau KMB ada pelatihan kayak kemarin upskilling, Mbak Vi bisa ikut. Mbak Vi juga nambah pengetahuan. Toh sekarang kita belajar bukan hanya di bangku kelas, di bangku meja kursi di dalam ruangan kelas, tapi kita bisa belajar dari manapun. Bahkan kalau kita scroll-scroll TikTok, baik ilmu di situ. Nah, saya bingung sekali karena teman-teman saya pada lanjut kuliah sampai ada sahabat saya gitu, ayolah lanjut kuliah gitu, eman-eman lo udah semester 3 gitu kan. Saya berpikir, 1 minggu saya berpikir. Akhirnya saya putuskan untuk, oke, saya cuti dulu, saya fokus di Armadeli, saya kuatkan impian saya, yaitu apa? Memutus rantai kemiskinan. eh jadi hal yang membuat saya bisa bertahan di sini adalah impian saya yang sangat kuat. Kalau saya nggak fokus di sini, bagaimana nasib keluarga saya? Apalagi di masa pandemi itu, bapak saya harus rela kerja di luar kota karena memang saat itu kan kerja di Madiun. Karena apa ya, PHK gitu loh, PHK atau apa saya lupa, yang pada akhirnya harus bekerja rantau di luar kota, tepatnya di Purwakarta. Sampai sekarang pun belum pulang gitu karena ya emang rezekinya di situ gitu waktu pas pandemi. Akhirnya saya mikir, saya anak pertama. Memang di sini ada yang anak pertama.
Anak pertama memang harus dituntut kuat, apalagi perempuan. Wah, kalau ada anak perempuan, terus anak pertama, jangan diremehkan, sih, jangan diremehkan. Karena dia pasti akan tahan banting, katanya. Ya, apa namanya? Melewati tantangan, rintangan, lika-liku kehidupan yang alhamdulillah ternyata saya bisa lalui. Beberapa pencapaian juga saya dapatkan gitu kan. Terus tadi ya lanjut, saya putuskan cuti, saya fokus jalanin Arena Daily ini. Kemudian ketemulah saya dengan Bapak mentor almarhum Haji Juli Irmayanto gitu, Pak Juli gitu. Ketika saya bertemu pertama kalinya deket, maksudnya foto bareng kan, biasanya kita foto bareng kan, foto bareng, Bapak mohon izin boleh minta foto bersama, foto selfie, ngobrol. Em, Kayak pandangannya tuh beda. Pak Juli tuh kayak menatap saya tuh dalam gitu loh. Gimana ya pemaknanya? Pokoknya dalam, nggak tahu apa maksudnya, yang jelas rasanya tuh beda. Kemudian saat itu eh, saya muncul kekuatan dalam diri saya, kayaknya oke, saya harus fokus nih, fokus. Nah, di tahun pertama setelah GMC, setelah bertemu dengan Pak Juli, dan alhamdulillah sebelum Pak Juli pada akhirnya berpulang ke rahmatullah, saya bisa menemani hari-hari terakhirnya gitu. Jadi saya nyantri 11 hari, hari ke-11 saya suruh pulang, pulang sampai Madiun, 7 hari kemudian Pak Juli pulang ke rahmatullah gitu. Itu benar-benar luar biasa karena saya bisa membersamai di hari-hari akhir Pak Juli gitu. Dapat ilmu bantu. Orangnya nggak pernah marah, kemudian nada bicaranya tidak pernah tinggi. Walaupun apa ya, kayak misalkan Samitra sama keluarganya tuh ada yang kurang berkenan, maksudnya ada yang kurang pas gitu. Beliau tuh tetap nadanya tuh stabil, rendah gitu, tidak pernah nada tinggi. Kemudian beliau adalah sosok yang ahli sedekah gitu ya. Wis pokoknya ada uang di tasnya dibagi-bagiin, ada uang di tasnya dibagiin Pak. Bahkan pernah saya disuruh ambil uang di ATM. Jadi saya dikasih, Mbak Afifah, nah tolong ya ambilin uang 3 juta di ATM saya. Dikasih tuh nomor PIN-nya. Wah, siapa saya? Kenal juga baru gitu kan. Kenal juga baru, disuruh terus ambil 3 juta gitu. Itu ya kayak langsung semalam habis gitu loh. Habisnya tuh bukan untuk dirinya sendiri tapi dibagi-bagiin. Nemu orang dibagi, nemu orang lagi dibagi lagi, sampai dikasih. Beliau tuh dulu sosok yang apa ya? Ahli sedekah banget, bahkan beliau dapat julukan dari Yusuf Mansur, orang paling kaya. Kenapa? Karena beliau itu bukan yang kayak Raffi Ahmad gitu, yang bukan, tapi ngasihnya itu luar biasa gitu. Itu. Alhamdulillah setelah saya selesai dari JMC, muncul kan kekuatan, terus saya jalankan benar-benar usaha ini, Armadel ini dengan sudah ada pabriknya kan, DKR, tinggal kita dihadirkan. Kalau dulu malah masih offline Bapak Ibu, masih offline, saya harus door to door ngisi sosialisasi, kemudian harus dari apa namanya tuh dulu, kayak mendatangi arisan, mendatangi apa namanya kayak posyandu atau apapun itu loh, pokoknya yang berbau kesehatan-kesehatan kita masuk sama ibu saya sama tim saya juga bagi beberapa orang waktu offline. Kejual red kopi satu saset atau dulu kan 35 sampai 40 ribu. 3 saset aja kita senengnya minta ampun gitu. Itu dulu waktu offline. Jadi saya mengalami waktu offline, Bapak Ibu lahir di online kan. Sudah pernah door to door belum? Sudah pernah sosialisasi belum? Saya kira belum. Maka enak pakai banget Bapak Ibu yang lahir di zaman online seperti ini. Saya sudah pernah mengalami masa-masa offline yang kalau kita sebar brosur itu langsung ditolak di depan wajah kita. Ngasih brosur, brosurnya di apa gulung-gulung dibuang di tempat sampah, itu ngelihat misalnya di hadapan kita gitu. Rasanya kan kayak wah gimana gitu ya. Itu sudah kita alami. Dan singkat cerita di tahun pertama itu adalah tahun pembelajaran saya. Mungkin saya belum dapat mitra, saya belum dapat reward, komisi juga belum seberapa, mungkin sebulan bisa 50 ribu, bayangin. Sebulan 50 sampai 100 ribu itu bagus banget. Tapi saya mendapatkan banyak keajaiban di tahun pertama.
Bapak Ibu ada yang baru setahun di sini? Kalau baru setahun sudah dapat reward eksklusif, reward Bali, keren banget. Karena emang online ini percepatannya luar biasa. Kalau dulu kan saya harus offline. Ini keren banget. Nah, dulu di tahun pertama, saya belum dapat apa-apa, tapi saya dapat, kalau saya merasakan, pertama saya kapasitas diri saya naik. Dulu saya pemalu Bapak Ibu, nggak pinter ngomong, kemudian tidak ada ilmu tentang bisnis sama sekali. Kemudian, apa ya, em, pokoknya nol banget. Sama lah Bapak Ibu mungkin kalau masuk di sini juga tidak tahu apa-apa, saya juga begitu. Di tahun pertama saya mengupgrade kapasitas diri, Alhamdulillah dapat keajaibannya adalah HP ini yang saya pakai nih, HP iPhone. Ini keajaiban kan saat itu tuh HP saya benar-benar nggak bisa dipakai. Buat ngangkat telepon, bales WA, itu nggak bisa. Karena penuh memorinya kan RAM-nya kecil. Penuh gitu. Akhirnya waktu sowan ke Pak Juli, ada Bu Ingkris, kok tiba-tiba Bu Ingkris menawarkan, Mbak Afi, waktu itu hasil anaknya ya Mas Hakim. Mbak Afi mau nggak apa namanya handphone yang ini apel apel gigit gitu katanya. Apel digigit berarti kan iPhone kan handphone mahal gitu. Ya mau lah Mas, itu pasti impian semua anak-anak muda lah gitu. Dia bilang apa? Kalau mau pengennya yang tipe apa? Bayangin, hah? Kok tiba-tiba nawarin? Dan namanya orang kalau dikasih tawaran ya pasti milih lah ya, milih yang tinggi. Saat itu yang tertinggi masih iPhone 11. Belum ada 12, 13, apalagi 14 belum ada. Karena kan 3 tahun yang lalu toh, itu dapat HP iPhone, kemudian saya milihlah tipe tertinggi. Coba cari sekarang Mbak Afi, kemudian screenshot kirim ke aku ya, tak tunggu sekarang juga katanya. Itu serasa kayak mimpi Bapak Ibu. Handphone iPhone saat itu sekitar 8 sampai 10-an ya, kalau nggak salah sekian. Bayangin aja kalau saya misalkan punya uang 10 juta, saya nggak akan mungkin beli handphone. Pasti saya akan ngebantu, pasti akan saya akan ngebuat uang 10 juta ini untuk yang lainnya. Daripada beli handphone, kan untuk apa ya? Beli yang second-second aja gitu. Tapi kan namanya rezeki nggak bisa ditolak. Akhirnya saya kirim, ini Mas fotonya. Gitu. Oke, nanti anu ya, eh, apa namanya, datang ya ke Joglo. Kebetulan kan rumah Bu Inggris Jogja. Datang ya ke Jogja nanti bareng-bareng. Mungkin kalau ada waktu sama Pak Harun. Kebetulan ada acara bareng-bareng sama Pak Harun dan beberapa peraih reward. Saat itu, kemudian saya dikasih handphone. Itu benar-benar kayak keajaiban yang luar biasa gitu kan. Itu di tahun pertama. Terus saya juga dapat emas. Emas itu emas antam 0,5 gram dari Bu Inggris, kemudian 1 gram dari Bu Ana, kemudian dulu Bu Ana ngadain beberapa challenge gitu kan. Kalau bulan ini penjualannya 10 juta, nanti dapat emas ya gitu. Lah itu saya dapat tuh challenge itu bisa saya selesaikan, dapat yang kecil-kecil 0,1 itu ada sekitar 5 sampai 10 itu saya miliki. Nah, itu di tahun pertama. Jadi Bapak Ibu yang baru setahun, apalagi baru sebulan, Bu Eli nih yang dicek ya. Kalau baru sebulan, terus kok mengeluh, terus bilang Armadilly susah, susahnya dari mana? Bahwa Bapak Ibu juga online. Kalau misalkan ditolak Calmit ya, mau transfer tapi nggak jadi, kok online ya loh. Kita rugi apa sih? Nggak rugi apa-apa. Dulu kita rugi akomodasi, transportasi, belum uang makan. Karena kalau keluar kan pasti makan di luar kan. Ya kalau pengen hemat, bawa bekal. Itu dulu saya lakukan sama Bu Arbiati, sama dulu tim saya Mbak Emi. Ya, Mbak Emi itu. Itu saya lakukan sampai keluar kota tuh motoran. Dulu saya pergi keluar rumah jam 7, pulang jam 9 malam. Itu PDJ saya sama Bu Ana. Saya sama Bu Ar itu di PDJ sama Bu Ana. Mbak Afi, Bu Ana bilang, Mbak Afi, Bu Ar, kalau misalkan hari ini belum terjual propolis 2, jangan pulang. Bayangin. Dulu gitu, dulu bener-bener kita tuh di apa ya, freezer-nya tuh kuat lah. Kalau sekarang, Bapak Ibu hari ini sudah menghadirkan calon minta 25, sudah belum? Belum Bu Eli, belum Mbak Afi gitu kan. Sudah
menjual berapa bulan ini produknya belum. Nah, biasa nggak dimarahi dulu kita. Wah, Mbak, kalau belum jangan pulang sekalian. Karena dulu kan kita nggak ada modal, sama sekali saya nggak ada modal. Saya ambil produk di Bu Ana, saya ambil produk satu box red kopi sama 2 botol Asia Pro. Izin saya bawa, saya jualan. Nanti kalau ini terjual, modalnya saya kasihkan ke Bu Ana, labanya kita. Gitu. Dulu gitu, benar-benar fight. Jadi jadi para private yang eh, seperti yang apa ya, yang sudah kayak saya, Bu Arbiati, mungkin Bu Eli juga, ya kan, Mbak Em itu sudah terbiasa. Terus nggak mental-mental lembek tuh nggak ada, karena sudah terbiasa seperti itu. PDC dulu buana sampai jam 11 malam. Itu di tahun pertama. Belum ada mitra. Singkat cerita, masuklah di tahun kedua. Di tahun kedua ini berarti sudah mulai merasakan hasil ya. Sudah mulai merasakan hasil. Kemudian mitra sudah mulai dikirim, kemudian pulang. Maksudnya gimana? Orang gabung di Arna Daily ini apakah ada seleksinya? Saya yakin tidak ada. Semua orang asal punya KTP dan buku tabungan boleh. Betul kan? Gitu. Asalkan punya KTP dan buku tabungan boleh. Terus kalau misalkan ada yang berhenti karena sudah setahun, Bu Eli, saya sudah setahun nih belum ada mitra. Gimana ini gitu? Mulai tergoyahkan imannya. Akhirnya berhenti. Kalau berhenti, ya sudah selesai impian-impian yang Bapak Ibu bangun. Nah, di tahun 2 ini seleksi alam diuji di sini. Ada yang bertahan, ada yang mundur. Nah, kemudian akhirnya saya memutuskan bertahan dengan segala tantangan dan rintangan. Singkat cerita, masuklah di tahun ketiga. 2022 saya dapat reward 30 juta. Saya bisa umroh, saya bisa jalan luar negeri, saya bisa beli motor, saya bisa apa lagi ya? eh, Beli rumah. Itu benar-benar kayak jedanya itu 2 bulan sekali gitu. 2 bulan sekali saya mendapatkan keajaiban yang begitu luar biasa. Kemudian di tahun ini ya, tetap ya sampai 2023 ini saya menyelesaikan level 3 saya, dan ini proses menuju level 4. Mohon doanya mudah-mudahan bulan ini selesai. Nah, asal Bapak Ibu tahu kalau misalkan saya bercerita ini kayaknya enak ya, kayaknya tidak ada tantangan dan rintangan, kok Mbak Fi enak. Karena Bapak Ibu lihat saya hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu perjuangan saya dulu, ya nggak enak. Ada nggak enaknya juga gitu. Dan Bapak Ibu melihat, oh Mbak Fi hebat ya, Mbak Fi kayaknya luar biasa gitu. Bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya yang luar biasa, mungkin karena saya ini mau sedikit bertahan lebih lama di Arena Daily. Izin saya share foto. Sebenarnya dulu tuh ada beberapa milenial gitu kan. Beberapa milenial. Nah ini, dulu waktu GMC itu ada beberapa milenial. Gimana ini? Oh, gini-gini. Nah, ini semuanya tuh anak-anak muda. Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini semuanya anak-anak muda. Ada Pak Juli, ada Bu Ingkris. Kalau saya coba cari, Beli tahu saya yang mana? Coba tahu nggak saya yang mana? Saya zoom dulu ini nggak kelihatan. Oh, Yang nggak di kelihatan belakangnya ya? Bu Inggris ya? Iya betul, yang di belakangnya Bu Kecil. Ingkris. Kecil sekali, bahkan mungkin paling kecil di antara semuanya. Ya kan? Paling kecil di antara semuanya. Dan kalau tahu di belakangnya saya itu ada yang paling tinggi, itu Haidar, anaknya Pak Harun. Beda. Yang sekarang kuliah semester 1. Nah, bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau istiqomah. Ya, jadi saya rela bertahan 3 tahun ketika yang lainnya pada mundur teratur. Semuanya ini tidak ada. Tinggal satu ini Mbak Purwa. Itu pun sempat vakum hampir 2 tahun juga. Hampir di setelah JMC, beberapa bulan setelah JMC vakum, nggak menjalankan Arena Daily. Terus baru-baru ini saya reward itu. Saya terbukti reward, saya bisa umroh, dia mau kembali. Katanya pengen kayak saya. Akhirnya sekarang dia fokus lagi dan sekarang ngejar reward yang eksklusif 1
kurang 10 juta kalau nggak salah. Aku langsung reward. Jadi eh, tentu tidak ada pencapaian-pencapaian yang tanpa adanya pengorbanan. Bahkan banding dengan Pak Juli. Pak Juli ini nyawa pun rela beliau korbankan. Nah, kalau kita, Mbak Bu Eli, saya sinyalnya buruk. Saya mohon maaf ya, kemarin belum bisa ikut Zoom. Sinyal jadi alasan. Bu Eli, maaf kemarin tuh hujannya deres banget. Ada petir, ada guntur, ada geledek, ada apa namanya, pokoknya hujannya deras banget, jadi nggak berani ikut Zoom. Hujannya yang salah. Bali maaf ada kegiatan kemarin tiba-tiba ada undangan mendadak, ya kan? Semua alasan benar. Dan Bu Eli tidak pernah bisa menyalahkan alasan Bapak Ibu. Semua tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen sungguh-sungguh di Arma Daily, ayo. Kalau enggak, ya Bu Eli nggak bisa paksa. Karena bisnis ini adalah bisnis mandiri. Ngelek ya Mbak Afinya. Bu Eli, suara saya masuk, ada telepon soalnya. Oh iya, tadi sempat terput apa? Suara saya masuk, Bu Eli? Sudah masuk lagi. Sudah, Bebas ya. Mbak Afi. Oke. Jadi, jadi itu Bapak Ibu sekilas cerita dari saya gitu. Eh, jangan jadikan alasan, jangan mencari alasan gitu. Ketika kita eh, pengen untuk tidak Zoom misalkan, kayaknya aku malah Zoom deh. Tiba-tiba hujan. Akhirnya hujan yang dijadiin alasan dan disampaikan ke Bu Eli. Bu Eli maaf kemarin hujan. Bu Eli maaf wifi saya error. Bu Eli maaf dan lain sebagainya. Ketika Wahyu punya niat seperti itu, maka alam akan mendukung. Alam akan mendukung. Maka cari cara, bukan menguatkan alasan. Ya, cari saya dulu. Saya tidak punya internet. Saya itu untuk beli paketan aja tidak bisa. Apa yang saya lakukan sama ibu saya? Saya keluar rumah, bahkan tengah malam sekalipun jam 10 itu kan dulu Pak Juli ngadain Zoom itu jam 10 malam Bapak Ibu. 10 malam dan nggak mau kita harus ikut Zoom-nya kan. Nah, nggak punya paketan, belum bisa pasang WiFi, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya keluar rumah, cari WiFi publik gitu ya. Kadang-kadang di pos kampling, kadang-kadang di alun-alun, kadang-kadang di stadion yang mana tuh di sana ada WiFi umumnya gitu. Itu saya lakukan sambil hati-hati. Hujan, pakai jas hujan. Wong, saya pengen segera memutus rantai kemiskinan, saya pengen segera sukses, saya pengen wes capek, miskin tuh capek, dihina capek. Eh, dulu saya tuh di keluarga saya tuh termasuk dikucilkan gitu. Jadi kalau ada apa-apa gitu, undangan keluarga besar gitu, saya tuh kayak nggak dianggap gitu. Keluarga kita tuh kayak nggak dianggap dan itu tuh sudah cukup capek ya, cukup membuat kita capek dan udah nggak mau stop. Saya pengen memutus rantai kemiskinan. Bahkan saya ngelihat ibu saya tuh didating rentenir terus sambil marah-marah itu. Apalah daya seorang anak yang pengennya ngebantu tapi kan nggak bisa. Dan akhirnya eh, untuk saya bisa sukses di Arena Daily memang harus ngilmu dulu Bapak Ibu ya. Yang pengen sukses di sini memang harus ngilmu dulu, harus ikut semua Zoom biar kita itu pinter. Karena Pak Arun bilang Arena Daily ini adalah kendaraan terbaik dan tercepat. Tapi kalau kita nggak bisa mengendarainya, terus gimana? Kan nggak bisa. Oke, Bapak Ibu mungkin kita ibaratkan punya mobil Alphard. Mobilnya keren, mobilnya bagus, mobilnya mahal. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa nyetir, terus jalannya gimana? Kan nggak bisa. Makanya ilmu itu dibutuhkan di dalam suatu bisnis. Ya saya tuh rela ngilmu kemanapun dan walaupun itu bayar gitu. Kalau saya nggak punya paketan, saya ke sana kemari untuk mendapatkan internet. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ada sinyal, ya carilah di rumahnya yang ada sinyal. Tapi rumah saya pelosok, yuk ke kota atau ke pos kampling kayak saya dulu atau ke kelurahan yang ada wifi-nya. Pokoknya cari cara gitu. Dan
Allah itu melihat perjuangan kita, ngelihat, dan itu akan terbayar. Apapun yang kita keluarkan untuk Armadil ini pasti akan dibayar gitu. Keringat setetes, eh, harusnya kita tuh waktunya tidur karena apa sudah malam, tapi kita tetap terus gitu tuh, Allah akan bayar. Allah melihat kok, dan kita nggak perlu absen ke Bu Eli hari ini saya sudah ini. Udah lakuin aja karena Allah itu tahu gitu. Dulu saya seperti itu. Kemudian eh, apa ya? Tidak tidak memperkuat alasan tapi mencari cara. Maaf ya Bapak Ibu yang hadir hari ini harus memperkuat alasan dan tanyakan pada diri sendiri kalau Bapak Ibu tidak eh, menjalankan kalau Bapak Ibu tidak menjalankan amin daily, efeknya nanti apa? Karena kebanyakan di antara kita kalau misalkan Bapak Ibu nggak gabung atau nggak menjalankan usaha mandiri secara sungguh-sungguh, pasti eh, meremehkan gitu. Apalagi pendaftarannya kan cukup 165. Kalau ambil paket paling murah jutawan yang 899. Kalau misalkan aku sukses, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak rugi-rugi banget. Jadi Bapak Ibu harus kuatkan niatnya gitu. Kalau aku nggak sungguh-sungguh di Arena Daily, hidupku nanti piye gitu. Kalau masih bisa makan ya mungkin nggak akan sungguh-sungguh. Maka kuatkan impian. Kalau saya adalah memutus rantai kemiskinan. Ya, itu mungkin Bu Eli dari saya sedikit sharing perjalanan saya dari awal hingga saya berada di titik ini. Gitu. Oke, luar biasa Mbak Afi, sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan energinya yang Mbak Afi sampaikan, berikan ke kita ini benar-benar bisa kita dapatkan dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang telah Mbak Afi sampaikan. Mungkin kita lebih enak sharing-sharing langsung mungkin Mbak Afi ya. Jadi apa yang mungkin permasalahan atau kendala yang dihadapi kakak-kakak kita yang sebenarnya usianya jauh lebih eh, muda dari Mbak Afi gitu ya. Itu mungkin bisa langsung sharing dengan Mbak Afi. Jadi dipersilakan kakak-kakak yang sudah punya pertanyaan, sudah ingin sharing dengan Mbak Afi, ilmu apapun, monggo raise hand ya. Ini ada Kak Puji, saya buka mic-nya nanti dari sini biar suaranya enggak apa namanya, kerep-kerep. Kalau saya buka semuanya nanti agak rame. Kak Puji dulu ya. Oke, silakan dibunyikan mic-nya Kak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi atur waktunya wabarakatuh. Kak Eli sama Mbak Afi ya. Iya, Eh, begini Kak, saya ya mungkin sedikit mau cerita dari saya tuh mulai kerja dari umur 16. Setelah saya lulus SMP ya, sampai sekarang. Saya tuh saya awali kerja dari lulus SMP itu, waktu itu saya juga belum kenal ini ya Kak, Armena Deli gitu Kak. Tapi kok ya saya rasakan setelah mengenal ini, saya merasa, oh kenapa tidak dari dulu ya saya mengenal ini gitu. Saya mulai lulus SMP itu saya sudah mulai bekerja di PT, namanya PT Erna Juliawati di Kalimantan Barat. Saya sudah merantau di situ waktu itu ya. Sampai saya 4 tahun saya di sana. Dan sekarang saya setelah mengenal ini, saya malah kenapa saya tidak dulu ya. Saya pindah dari PT ke PT lain. Dari PT ada yang PT saya itu bangkrut, ada yang karena umur saya, dan sekarang saya mungkin pindah PT yang keberapa juga lebih dari 5 PT Kak. Di sini saya status saya masih sales, masih bekerja, masih info. Saya di sini merasa, oh ini kesempatan saya yang dulu mungkin tidak pernah saya itu lampaui. Gini Kak, saya ingin dapat support dari Kak. Gimana? Saya kan mungkin ceritanya saya tua di jalan gitu ya Kak. Soalnya saya kan juga itu apa kerjanya di jalan terus gitu ya Kak ya. Saya ingin sekali saya sukses di PT ini. Saya merasa di PT-PT lain saya bisa
dari saya sales goblok sampai saya jadi supervisor itu pernah saya jalani. Dan sekarang saya udah pindah ke PT baru ini, saya udah jalan 10 bulan. Dan saya mengenal Armen sekitar 4 bulan ya Kak Eli ya. Iya. Saya tolong support saya gimana saya bisa bertahan lebih lama, bisa jadi sukses di PT ini, sehingga saya bisa menggantikan dulu yang saya pernah, ya istilah saya pernah gagal di PT-PT yang lain. Gitu Kak Afi, makasih. Saya mau dikasih support bisa bisa lebih semangat lagi di PT ini. Gitu Kak. Makasih Kak Ya, Afi. oke, Oke. sama-sama Bunda Pujiastuti. Boleh langsung saya Oke. jawab, Bu Eli? Iya. Jawab aja Mbak. Iya. Oke, Bu Puji hebat ya, Bu Puji keren banget. Dari 16 tahun sudah mulai menekuni Bekerja. atau sudah mulai masuk di dunia pekerjaan gitu. Itu hebat Iya. banget sih menurut saya. Keren banget karena tidak semuanya bisa seperti Bu Puji, tapi kenapa selalu diketemukan kayak belum berhasil atau dibilang kegagalan-kegagalan gitu. Tidak ada kata terlambat, Bu Puji. Apalagi sekarang sudah diketemukan dengan usaha yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Ya, Pak Harun selalu bilang sama kita untuk tidak hanya kita melulu bahas tentang omset, bahas tentang target, bahas tentang penjualan, tapi Pak Harun juga sering mengingatkan kepada kita untuk yuk sudahkah kita sudah subuh, sudahkah kita memuliakan orang tua, memuliakan orang lain dan sebagainya. Ini memang harus Iya. disyukuri gitu Bu Puji, disyukuri karena apa ya, tidak ada kata terlambat saya bilang tadi. Terus kalau misalkan tadi Bu Puji bilang pengen sukses, pengen bisa bertahan gitu kan, ini sudah jalan berapa, 4 atau 10 bulan tadi? Itu 10 bulan yang Iya. ya, 10 Sekitar bulan. 4. 10 bulan belum setahun gitu. Nggak apa-apa, terus sama ini Bu Puji, 10 bulan, kemudian nanti jalan setahun. Itu Bu Puji lihat, 10 bulan atau setahun nanti, Oh, itu kalau di Bu Armada Puji ini baru sudah, 4 bulan. 4 bulan Pak Afi. oh Baru di baru, bulan baru 4 7 Iya, bulan. Kak. 4 Nah, bulan. Bulan 7. oh baru Iya. 4 bulan. Nah, Iya. 4 bulan ini sambil dilihat, Bu Puji ini ngapain aja. Jangan-jangan Bu Puji nggak ngapa-ngapain. Jadi, benar-benar harus ada kontribusi di situ gitu. Kalau misalkan waktunya Zoom, ya Zoom. Karena emang tahun pertama saya bilang tahun pembelajaran. Karena kalau Iya. Bapak Ibu gabung di sini, kerja, gabung terus langsung dapat bayar, atau langsung dapat uang, itu memang tidak mudah karena memang kan harus membangun aset, harus ketemukan mitra-mitra dulu, baru kita dapat komisi. Kalau misalnya Bapak Ibu, eh wes aku kerja hari ini 1 bulan langsung dapat, biasanya itu kerja konvensional dan itu sering disukai oleh anak-anak muda gitu kan. Kalau anak-anak muda kan nggak telaten gitu ya, harus bangun bisnis dulu, harus sinau sik, iso selak ditagih rentenir dadak sinau sik, kan emang tidak telaten. Makanya nggak apa-apa Bu Iya. Puji, di tahun pertama ini, apalagi baru 4 bulan, ditekuni, upgrade kapasitas diri. Terus gimana caranya supaya kita masih ada semangat untuk apa namanya bertahan di Arnadet ini, gimana? Karena di usaha-usaha yang lalu itu kurang beruntung ya, alias gagal. Nah, sebenarnya kegagalan-kegagalan tersebut menjadikan kita pembelajaran. Berarti di sini harus sukses. Maka buktikan kepada orang-orang bahwa apalagi sudah di usia yang sekarang harus cepat-cepat sukses. Iya. Terus gimana caranya? Kembali lagi jawabannya adalah impian, ya. Karena Bu Eli di sini tidak mungkin bisa menyemangati Bu Puji kalau Bu Puji sendiri tidak ada kemauan atau impian yang dimiliki dari dalam diri. Jadi Bu Puji harus punya namanya hot button, kekuatan atau strong way. Alasan kuat kenapa Bu Puji kok gabung di Arna Daily? Saya kenapa coba? Kenapa Bu Puji gabung di Arna Daily? Ini diperketemukan ya Kak. Saya tidak sengaja. Alhamdulillah mungkin doa-doa saya yang kemarin Kak. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan komunitas yang sangat-sangat ya menuntun ke agama saya, sehingga saya mengenal namanya umroh itu ya di sini nih Kak. Alhamdulillah. Berarti doa-doanya apa? Doa saya itu ya Pengen apa? pertama saya semenjak mengenal ini saya berniat umroh Kak. Alhamdulillah saya udah ya baru Amin. daftar sama booking seat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tuh. Iya, Kak. Ya, berarti itu jadikan kekuatan, jadi alasan. Kalau Ibu Puji lagi atau kena penolakan dari calon mitra ya kan, penolakan, diajak Zoom nggak mau gitu. Terus Bu Puji langsung mutung-mutung terus, Bu Eli aku tahu wis aku udah aku ternyata kok yoga mudah gitu misalkan. Nah, kalau Bu Puji berhenti, bukan Bu Eli yang rugi. Bu Eli Iya. justru nggak ada kepentingan di situ. Justru diri sendiri yang rugi karena kalau Bu Puji berhenti, misalkan, nauzubillah ya, jangan sampai nanti Bu Iya. Puji nggak bisa umroh gitu. Nggak bisa umroh, Iya. kemudian cari usaha pun ya nggak gampang gitu. Makanya bukan hanya Bu Puji, Bapak Ibu yang hadir hari ini, kuatkan. Impiannya apa? Jangan sampai ketika ditanya Bu Eli, nanti Bu Eli boleh kalau longgar di Zoom gitu ya, tanya satu-satu. Impiannya apa? Karena kebanyakan kita kalau nggak punya impian, ibarat main sepak bola, tapi nggak ada gawang. Jadi capek kita. Oh, bisnis A, bisnis B, bisnis C nggak cocok, bisnis D nggak cocok. Akhirnya pindah-pindah bisnis. Bingung karena impiannya apa ya nggak tahu. Makanya harus jelas. Yang punya amanah berarti impiannya lunas amanah. Wes, ini harus dikunci. Kemudian umroh. Kemudian yang belum punya rumah, beli rumah. Itu harus benar-benar clear. Makanya kan ada PDC Buana itu. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, Itu kalau di dipahami, MCB ya, Mbak ya. ya Iya. kembali lagi jawabannya adalah MCP. Makanya Bapak Ibu, Bu Puji, yang membuat supaya bisa bertahan ya Bu Puji sendiri. Karena saya bisa diri Iya. sekarang, ya karena saya sendiri. Kalau saya berhenti, ya wes saya balik lagi. Melihat ibu saya dimarahi sama rentenir dan saya nggak bisa bantu. Dan saya nggak bisa tuh jajal ke luar negeri, nggak bisa umroh, nggak bisa ngapa-ngapa. Maka ketemukan ya Bu Puji dan Bapak Ibu hot button, strong way. Kalau aku nggak punya strong way, nggak punya alasan kuat, ya nanti akan mudah berhenti. Gitu. Jangan sampai, Pak bilang, jangan sampai impian kita dicuri orang. Dicuri orang tuh maksudnya gini. Bu Puji kan pengennya umroh, dapat Iya. bisikan tetangga. Terus Bu Puji nyapa tau umroh barang kios, gak usah. Wong sholat ning masjid ya iso ndak sholat aduh meneng gone Mekah barang ini pembayar ya mahal. Mana Iya. birone bohong lo, birone tipu-tipu gimana sekarang marak biro itu tipu-tipu gitu kan. Itu kan kayak menggoyahkan impian kita. Nah, itu abaikan. Kalau kita mendengarkan omongan orang, nah nanti kita akan stuck di situ. Dan lagian orang-orang yang mencoba merendahkan kita, yang kayak mencoba mencuri impian kita, mereka nggak akan ngebayarin hidup kita. Kalau dia yang menghina kita, dia ngeremen kita, dia pengen mencuri impian kita, emang dia yang akan ngasih makan kita setiap hari? Enggak, tetap kita sendiri kan yang cari. Jadi kuatkan impian, terus impian itu jadikan patokan untuk harus sukses di Arena Day. Itu Bu Puji. Ya, betul, Kak. Ya, sip. Terima kasih. Oke, keren sekali Ya. Mbak Afi. Ya, semangat Kak Puji ya. Ya, Harus Kak. sukses. Ya, harus Amin, sukses. Nanti amin. dibantu ini Kak. PDC di MCB aja Bu Eli. Iya, ini lagi jalan Mbak. Setiap Nah, selesai ATM. Oke, sekarang oke. ke Kak Etin. Silakan Kak Etin. Ya, Assalamualaikum Bunda Eli, Mbak Afi. Salam. Mau nanya nih, saya kan pernah tuh 8 bulan itu nggak aktif gitu ya di Armina Daily ini gitu ya. Kadang-kadang saya merasa apa gitu ya, sedih atau apa kurang semangat karena belum ada penyemangat dari keluarga juga gitu kan. Apalagi dari suami gitu kan. Saya pengen pendapatnya Kak Afi itu seperti apa. Dan misalkan kalau lagi down-downnya itu enaknya tuh seperti apa gitu loh Mbak Afi biar saya lebih semangat lagi gitu loh Mbak Afi seperti itu. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Etin. Izin langsung saya jawab, Ya, Bu Eli. Iya Mbak. eh Selama saya menjalankan atau berada di bisnis Arna, apakah Mbak Afi tidak pernah down? Apakah Mbak Afi eh, tidak pernah pengen berhenti? Pernah. Semuanya pernah saya alami. Bu Eli, suara saya jelas?
Jelas, Mbak. Jelas. Jelas, Mbak. Jelas karena gambarnya berhenti. Ya, tadi Jelas ya. sempat nge-lag sedikit. Semuanya sudah Ya. saya alami. Jelas ya? Sekarang Jelas. jelas. Sekarang udah jelas, Mbak. Halo, Mbak Afi. Halo. Oke, sekarang jelas. Nah, saya pernah mengalami semuanya, Bu Etin, ya, patah semangat. Sampai pernah nih, ini saya buka di umum nih, Bu Feli. Saya pernah di WA Pak Harun, ditanya, Mbak Afi, kenapa kok nggak ke markas? Sudah seminggu. Saya seminggu pernah nggak ke markas, Bu Feli. Karena waktu itu labil ya kayak pengen berhenti aja gitu. Ya sama, nggak dapet mitra, terus ngelihat orang-orang tuh kayaknya bukan orang-orang sih, lebih ke teman saya. Teman-temanku nih loh kok ya enak-enak waktu mudanya tuh saya lebih ke ini sih, lebih ke iri. Teman-temanku tuh bisa ada waktu untuk apa namanya jalan-jalan, nongkrong, ngopi itu hanya masalah sepele sebenarnya. Ya, saya pengen loh usia muda saya tuh bisa kayak teman-teman saya, tapi saya harus menghabiskan waktu saya untuk membina mitra. Kemudian harus Zoom, dan itu pun hasilnya juga belum maksimal. Itu pernah saya alami. Putus ya suaranya Mbak Afi ya? Keputus ya? Halo, Kak Etin. Mbak Afinya ngilang. Cek, masuk Bali, terpental tadi. Oke, masuk Mbak Afi. Oh ya, Bisa lanjut ya. dilanjut. Iya. Nah, itu tuh saya pernah di WA Pak Harun, bayangin, di WA founder loh. Nggak saya bales. Karena wis capek ya, aku bosen aku menjalankan usaha ini nggak ada perubahan sama sekali. Terus apa katanya? Orang-orang di luar sana tuh pada iri loh Vi sama kamu karena kamu tuh sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Bisa bertahan di Armadil ini juga sudah luar biasa. Apalagi memang saya tuh sudah dapat HP ini, HP iPhone tuh sudah saya dapatkan. Jadi Pak Harun membalikan gitu. Kalau Mbak Afi misalkan mau berhenti hari ini, ya maka saya mengucapkan kepada Mbak Afi, selamat Mbak Afi gagal di awal. Wah, itu tamparan keras banget untuk saya. Saya nangis, sampai saya nggak jawab. Jadi saya buka tuh WA-nya, WA Pak Arun tuh saya buka. Tapi nggak saya jawab, malah nangis karena ternyata ketika saya iri sama orang, ternyata orang-orang lain tuh iri sama saya karena em, sudah mulai, emang saat itu kan sudah mulai kerasa apa namanya hasil-hasil pencapaian-pencapaian itu sudah mulai saya dapatkan. Cuman saya mungkin di titik bosan kali ya. Bosan karena capek, usiaku masih 20 tahun loh, tapi kok membina emak-emak baik. Membina emak-emak, bapak-bapak gitu kan. Terus akhirnya saya kembali ke markas saat itu. Jadi, ya Pak, hari ini saya ke markas. Udah, saya belum sampai cerita. Saya cuma ngeliat Bu Ana, ngeliat Pak Arun itu sudah kayak kayak semangat lagi dan akhirnya ya wes jalan lagi. Dan Bapak Ibu atau Bu siapa tadi, Bu Etin ya, kalau misalkan lagi mengalami hal-hal down seperti itu harus gimana? Harus segera hubungi dokter terdekat ya. Bali, suara saya masuk. Sudah masuk. Sempat putus masuk. Sudah masuk Mbak Afi sekarang. Ya, luar biasa ya. Keren. Mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Jadi Bu Etin langsung hubungi dokter terdekat. Nah, dokternya siapa? Ya, leader-leader sukses. Di sini ada Bu Eli tuh. WA sama Bu Eli. Bu Eli, em, saya kok down ya. Saya ditolak peserta nih. Saya menghadirkan 50 kontak. Belum ada yang closing, Bu Eli. Gimana ini? Sedangkan minggu ini harus bayar tagihan. Kata Bu Eli nanti akan semangat nih.
Jadi kalau Bu Eli semangati, nanti Bu Etin akan semangat lagi. Dan Bu Eli, apalagi Bu Eli tahu Bu Etin pengennya apa nih di sini. Jadi Bu Eli nanti harus tahu nih Bapak Ibu yang ada dari ini timnya itu hot buttonnya apa. Jadi mudah untuk mengingatkan. Kalau Pak Harun mengingatkan saya gampang. Mbak Afi mau berhenti. Ya udah Mbak Afi akan jadi gadis biasa yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya impian, yang ketika teman-teman lainnya bisa kemana-mana, Mbak Afi cuma di rumah aja. Jadi disentuh impiannya, jadi diingatkan. Terus boleh WA Pak Harun, boleh WA Bu Ana misalkan. Terus cara ngecasnya, jadi kan down. Sebenarnya down itu kenapa tuh? Ibarat HP baterainya tuh habis. Oh, ya, lowbat. Nah, ya lowbat. Nah, untuk ngecasnya itu ketemui orang-orang sukses. Kalau rumahnya jauh, maka hadir di Zoom. Pak Harun Zoom datang, Bu Ana Zoom datang. Apalagi Bu Eli ngadain Zoom grupnya Bu Eli, mendatangkan rumah muda misalkan atau Bu Ana hadir karena itu adalah energi. Charge-nya tuh di situ. Kalau baterainya udah penuh, nah kita semangat lagi. Dan semangat naik turun itu pasti, ya. Kemudian down itu pasti naik turun. Nggak mungkin kok semangat. Terus makanya Pak Harun bilang kepada kita semuanya, semangatnya dijaga. Jangan sampai mitra baru gabung, semangatnya menggebu-gebu di awal. Ditolak mitra, calon mitra, sakit hati, wes berhenti. Jadi semangatnya dijaga. Jadi kita bisa menjaga semangat, terus toh, nyantai, nyantai, ditolak ya syukuri, dapat mitra ya alhamdulillah. Jadi ikuti ritmenya. Tuh, jadi nggak apa-apa buatin, harus bisa mengelola down. Kalau misalkan down, langsung hubungi dokter ya. Ada Bu Eli di sini. Itu buatin. Oke, Oke, sama-sama gimana buatin. Kak Atin? Semangat ya. Oke, sekarang ke Kak Febri. Silakan Kak Febri. Boleh. Baik, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Afi. Salam kenal, saya Febri dari Bali. Kemarin kita nggak ketemu ya, Mbak Afi ya. Suara saya masuk, Kak Eli? Jelas, Masuk. Bu. Jelas. Oke. Gini ke Mbak Afi, saya mau nanya. Kak Afi ini sudah umur sekian, sudah luar biasa ya. Pencetak rewardnya banyak banget gitu kan. Saya ingin tahu nih, gimana nih jurusnya atau ilmunya Kak Afi dalam membina mitra-mitra sehingga bisa banyak melahirkan peraih reward di timnya Kak Afi. Itu Kak Afi, pertanyaan saya Kak Afi. Saya ingin tahu Oke. ilmunya. Terima kasih Kak Baik. Afi. Sama-sama Bu Febri, pertanyaan yang keren sekali ya, luar biasa. Gimana Mbak Afi? Masih muda kok bisa mencetak Iya. reward. Kok orang-orang tuh mau dengerin omongan Mbak Afi itu gimana gitu kan. Mudah Bu Febri, kalau kita pengen mencetak peraih-peraih reward, maka kita harus sedikit lebih pinter dari mereka. Jadi dalam artian gini, memang bukan berarti harus pinter dalam artian yang bagaimana enggak. Di setiap ada ilmu dalam artian di kuliah pagi, kuliah sore itu kan ilmu udah penuh ya, udah full padat banget gitu kan. Itu kita harus bisa apa namanya menyerap ilmu. Misal hari Senin kuliah pagi Pak Harun. Pak Harun tuh ngomong apa? Ya kita harus paham. Jangan sampai kita nggak paham. Gimana caranya untuk paham? Maka hadirkan jiwa raganya. Nah, kalau kita paham ilmu-ilmu yang disampaikan di kuliah pagi, kuliah sore, Pak Eko ngomong apa tau? Bu Mamuda ngomong apa? Ilmu Mas Rizal kemarin tuh yang WA iklan tuh gimana? Kita harus paham. Nah, yang saya lakukan, Bu Febri, saya ke tim-tim saya itu tidak yang biasanya saya lebih ke nge-review ulang. Kayak misalkan, Bapak Ibu, kemarin kita sudah Zoom nih sama Bu Ana, apa yang didapatkan? Karena kebanyakan dari mereka kan nggak mungkin toh menyerap semuanya. Nggak mungkin 100% tuh dia tangkap. Yang namanya kemampuan orang kan beda-beda. Nah, tugas kita nih, Bu Febri, nge-review, Bu Pak, ada nggak yang belum paham? Misal, WA iklan. Yang belum paham siapa? Nanti kita belajar bareng-bareng. Makanya kita dituntut pintar. Ya, kita pengen lah gajinya puluhan juta, gajinya kayak Bu Ana 1 juta. Terus kita nggak tahu apa-apa, ya nggak mungkin. Maka harus belajar. Nah, terus itu, jadi saya lebih ke nge-review, kemudian lebih ke follow up. Follow up itu menindaklanjuti gitu.
Misal, Pak Eko ngomong tentang marketing plan, ya kan? Nah, saya tindak lanjuti. Bapak Ibu ada nggak yang belum paham? Yang belum paham, silakan tanya boleh. Jadi dua arah. Jadi sharing lebih ke dua arah gitu. Itu biasanya saya itu seperti itu Bu Febri. Lebih ke nge-review ulang, kemudian menindaklanjuti. Jadi dapat ilmu dari Pak Arun, langsung saya sampaikan. Dapat ilmu dari Pak Arun, langsung saya sampaikan. Biasanya kalau saya ke Pak Arun, kayak rasanya dapat ilmu baru, saya langsung bikin Zoom. Ya, Pak Mentu saya langsung bikin Zoom. Misal pagi ataupun malam saya dapat ilmu. Besokannya di Al-Waqiah misalkan, atau siang ataupun sore, malam, sebelum ATM, itu saya nyampein ilmunya Pak Harun. Jadi, Bu Febri. Belajar, lakukan, ajarkan. Udah, itu kalau misalkan kita sudah nge-review, pasti mereka akan paham. Nah, kalau mereka sudah paham, udah, aset jalan, aset berkembang, omset melesat. Jadi, kalau Pak, siapa yang upskilling itu siapa? Beli? Pak 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 ya siapa? Putra siapa namanya Pak Indra, lengkapnya? Indra Indra. Jayapurba. Ya Pak Pak Indra Purba, Jayapurba bilang Pak Purba. jangan jangan melulu bangun apa namanya ngomongin target omset, tapi bangun SDM-nya. Ketika mitra-mitra Bu Febri sadar akan mereka, oke, ini bisnisku nih, berarti aku harus jalanin. Maka selesai tugas Bu Febri. Punya mitra 3. Dia sudah paham bisnis, pasti dia akan mencari 3 mitra. Ini mencari 3 mitra, 3 mitra pun nanti akan berkembang terus. Makanya perbaiki SDM-nya. Nah, kalau kita ingin menemukan mitra yang berlian, maka yuk berliankan diri kita dulu. Itu Bu Febri. Terus ada yang pernah bertanya, Bu Febri, Mbak Afi masih muda, kok orang-orang mau sih dengerin omongan Mbak Afi? Gitu katanya. Kok bisa nih? Ada yang guru, ada yang dosen. Saya punya mitra dosen Lampung, dosen Makassar. Itu ya, Masya Allah tuh, ya mau gitu loh dengerin. Kok bisa tuh gimana? Ya karena memang kita harus pinter itu dalam artian di bidang arena daily gitu. Oke, mungkin kalau masalah keguruan saya nggak bisa, wong kuliah ayo gak lulus ya kan, tapi di arena daily saya menguasai. Bapak Ibu tanya apapun tentang arena daily, saya bisa jawab ya. Apalagi saya bukan hanya sekedar teori, tapi saya mengalami ditolak mitra offline, kemudian ditinggalkan mitra. Saya pernah ditinggalkan mitra 1 jalur, hilang semuanya, pernah. Dan itu ganti 2-3 kali, pernah. Dan saya langsung menyemangati diri saya sendiri. Saya reward bukan karena dia. Kalau misalkan kamu mau berhenti beserta timmu, meninggalkan saya, mengkhianati saya, nggak apa-apa. Saya tetap reward dan terbukti, saya tetap reward. Makanya cara membangun tim di saya itu ya seperti itu, lebih ke dua arah. Terus apresiasi mitra-mitra ya kan. Misalkan mitranya baru bisa WA iklan, apresiasi, wah ibu keren nih. Biasanya ibu-ibu seusia ibu ini sudah pada gaptek, tapi ibu keren, semangatnya luar biasa. Orang senang, terus sebut namanya. Itu adalah salah satu cara pendekatan saya sama mitra. Karena kalau kita sebut namanya, disapa, halo Pak Aidil, dari Palembang, ada Pak Zulganda, selamat siang, gimana sehat? Japri dan kedekatan. Itu pasti senang. Jadi itu sih Bu Febri, gimana caranya supaya saya bisa mencetak. Kalau mereka sudah percaya sama saya mudah ngerangkul mereka dan mereka pasti reward semuanya gitu. Jadi kalau Pak Harun bilang semua dari kita itu adalah leader Bapak Ibu, walaupun belum punya mitra. Ya kita leader karena lah belum punya mitra, leadernya gimana? Ya leader untuk diri kita, pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus memimpin diri kita sendiri. Oh Afi belum punya mitra, harus disiplin. Kalau sudah disiplin, jadi kita membina diri kita sendiri, terus nanti Allah akan titipkan. Nah, semua dari kita itu adalah leader. Leader yang baik itu adalah gini, Pak Arun pernah menyampaikan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang belum. Leader itu kesannya menyuruh, memerintah, tapi nggak kayak memerintah. Beliau itu pengennya marah, tapi nggak kayak marah. Pak Harun kan seperti itu.
Pak Harun nyuruh kita untuk kejar rewardnya gitu kan, semuanya harus reward. Tapi kan nggak kayak yang melulu, Mbak Afi, ayo targetnya gimana ini, gimana gitu kan. Kayak nyuruh tapi nggak nyuruh gitu. Iya ya, angel nih bahasanya. Jadi jadilah leader yang dirindukan. Karena kalau leader itu dicari mitra-mitranya gitu. Kalau misalkan kita dicari mitra, maka ya udah jalin kedekatan, jalin trust. Kalau trust sudah terbentuk nih. Kalau trust terbentuk, kompak, solid, kita ngomong apa, insya Allah mitra akan ngikutin. Ya, saya gitu. Ya, saya ngomong apa gitu, ya alhamdulillah tuh mitra-mitra saya juga mau mendengarkan. Jadi dimulai dari diri sendiri. Karena memang di networking itu kita akan mendapatkan pembelajaran atau ilmu kepemimpinan, kemudian praktik speaking. Mau nggak mau, Bu Febri harus bisa memimpin kan, harus bisa ngomong, kemudian pengelolaan keuangan juga kita harus diajari. Nah, itu berada hanya diketemui di bisnis dan marketing. Pak Alun bilang, Mbak Afi pengen apa? Pengen pinter, punya ilmu kepemimpinan, leadership, pengen bisa pinter ngomong, pengen bisa mengolah keuangan, maka masuklah di bisnis networking. Nah, di bisnis networking itu sudah lengkap, semua akan didapat. Itu mungkin Bu Febri, jadi dimulai dari diri sendiri. Semangat Bu Febri, saya doakan tembus rewardnya, dan tahun depan bisa Singapura lah minimal. Amin. Sudah tembus Kak Febrinya? Oh, Singapura sudah? Belum. Yang Oh, baru sudah. eksklusif 1 menuju eksklusif 2. Amin, berarti ke Bali lah. Nanti kalau Amin. diizinkan, kan Rumahnya di mitra-mitra saya Bali. ada. Hah? Apa? Rumahnya di Bali. Waduh, ya ini berarti harus Singapura ini, rumah Bali, no? Lah semua destinasi sudah tahu. Tetangganya Pak Virus. Oh, iya, iya, iya. Kita kemarin nggak ketemu ya, Bu Febri ya? Ya, waktu ke hotelnya pas malam-malam pasti. Nunggu suami pulang. Hmm. Jadi jam 11 ke atas itu baru Berarti 2 sama Pak kali Harun ke itu di hotel. lobi itu, Beli? Iya, betul. Oh, Ketemu itu Pak saya Harun. sudah istirahat. Iya, Ya, belum oke, ketemu nggak sama Pak apa-apa. Alfi. Nanti ketemu lagi. Oke, Kak Febri, Keren, keren. semangat. Oke, sekarang ke Kak Zul. Silakan Kak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih luar biasa Pak Api. Kalau melihat Pak Api ya seperti melihat mahasiswa saya. Dan malu, tapi saya sudah belajar hari ini. Luar biasa. Kalau jadi startnya Mbak Api di usia muda, jadi punya kelonggaran waktu yang panjang untuk belajar. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Api, kalau seusia kami sudah di ujung ini, jadi waktunya itu untuk suksesnya harus dipercepat. Nah, kira-kira apa saran Mbak Api untuk bisa yang seusia kami ini bisa sukses juga lebih cepat? Karena waktunya pendek, Mbak Api, untuk menjalankan. Sedangkan ini kan butuh proses. Kira-kira saran Mbak Api bagaimana? Luar biasa ngiri saya lihat Mbak Api. Ngiri apa nganan? Ngiri ya. Oke. Baik, Pak Suganda. Pak Suganda ini emang usianya berapa, Pak? Ya, sudah lumayan. Sudah 56. Ah, 56. Pak Juli itu sukses. Benar-benar merasakan di titik puncak kesuksesan itu usia berapa ya? 56 atau 56. Pokoknya belum ada 60. Jadi Iya, di usia 56 ya Beli, bener ya? iya, Pak betul. Juli itu di Sebelum 60. puncak-puncaknya kesuksesan, harusnya Pak Juli merasakan jerih payahnya, tapi ternyata Allah lebih sayang sama Pak Juli. Jadi tidak ada kata terlambat, Pak Zulkanda. Pak Juli sukses itu di usia 56, benar-benar di masa kejayaannya. Pak Juli mengenal usaha Armadil ini ya wis usia berapa berarti? 45-an ya, 45 beliau baru mengenal bisnis networking ini. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau misalkan memang waktunya tidak selonggar saya, tapi ya jangan gitu kan, usia tidak ada yang tahu ya Tidak jadi Pak alasan ya. ya. Walaupun saya masih muda, ya kita nggak pernah tahu kan kontraknya ini sampai kapan kan nggak tahu ya. Jadi
selagi ada waktu, optimalkan. Kata Bu Ana pernah bilang sama saya, waktu itu saya sharing reward, Bu Ana ini rewardnya, waktunya kurang 4 minggu nih, gimana Bu Ana? Beliau bilang, Mbak Vi jangan terpatok pada waktu. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, gitu. Karena kalau kita terpatok pada waktu, nanti malah nggak action gitu. Jadi Mbak Vi wes lakukan apa yang bisa dilakukan, terus bantu orang, insya Allah nanti reward akan kelar sendiri. Ya, akan kelar sendiri. Jadi Pak Zulganda, kalau pengen segera ya itu tadi, memang speed langkahnya harus dipercepat. Harusnya naik motor itu kecepatan 30 km per jam, wah harus ditambah nih 50 dong, 60. Wah agak ngebut sedikit nggak apa-apa. Bukan apa? Bukan ya-yaan ya, bukan yang ngebut-ngebutan, tapi ya karena memang sudah usia jadi harus dikebutkan lagi. Dan kalau pengen, nah kalau bahasanya kita tuh ini loh Pak, menyamakan langkah itu menyamakan frekuensi. Misal Pak Zulganda di belakang sini. Bu Eli, saya, Pak Harun kan udah di depan. Ya, Maka samakan langkah. Speednya agak ditambah. Mungkin mitra-mitranya Bu Eli yang seritingnya Pak Zulganda menghadirkan database-nya pada 25-an. Wah, Pak Zulganda jangan 25 lah. 50, 75. Jadi ditambah langkahnya. Biasanya Zoom-nya bolong-bolong. Misalkan di timnya Bu Eli ada beberapa mitra yang kadang Zoom, kadang enggak. Lah, Pak Zulganda jangan pernah absen untuk Zoom. Harus hadir di Zoom. Karena itu nanti sama halnya untuk menyamakan langkah. Nah, kalau langkahnya sudah sesama, sudah sejajar, sudah sefrekuensi, maka ya wes gampang kan, sudah nututi. Pak Zulganda bisa kok nyalip saya. Misalkan saya tiba-tiba kok berhenti vakum misalnya karena satu hari. Tapi Pak Zulganda semangat. Bisa kok Pak Zulganda nyalip saya. Ya, jadi di sini berlaku manjada wajada sih Pak. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang akan dapat gitu. Jadi tidak ada kata terlambat. Malah kalau Pak Zulganda bisa reward tuh luar biasa. Dosen ya Pak, mohon maaf ya. Ya, ya saya guru, tapi hari Minggu saya mengajar mahasiswa UT, Mbak Pepe. oh Universitas Universitas terbuka. Terbuka, Nah itu ya. dosen. Belum ada nih, Welly pernah reward dosen belum ada ya? Lah, harapannya Pak Zulganda yang Pak Fairuz pertama. saja kayaknya. Masih ya? Oh, Pak bukan. Fairuz Pak saja. David. Oh iya, Pak David juga David. dosen ya. Oh, Pak David juga dosen. Nah, Pak Zulganda juga harus. Jadi contohnya kan, sudah ada. Ada contohnya. Jadi Pak Harun tuh pengennya dari berbagai kalangan gitu. Petani pernah reward, ada mitra saya. Ada. Kemudian tukang cuci Pak Harun. Milenial saya. Kemudian bidan Bu Mamudah, perawat Bu Sriana, guru Bu Eli juga guru, ya kan? Jadi pengennya dari berbagai. Jadi kalau Komplek, ya. Pak Zulganda masih ada kesempatan tuh, yuk semangat terus merapat ke Bu Eli. Kalau saya yang saya lakukan konsultasi. Bu Eli, apa yang harus saya lakukan hari ini? Oh, lakukan ini. Setiap hari nggak apa-apa. Dan walaupun sama WA-nya, pasti Bu Eli jawabnya ya sama. Karena sukses is repetition, kata Pak Harun. Sukses itu pengulangan. Pengulangan, Mbak ya. Pengulangan. Iya, pengulangan, diulang. Nanti akan bisa. Mungkin itu Pak Zulganda. Ya, terima kasih Mbak Api. Terima kasih. Sangat menginspirasi saya. Wah, Insya Allah. Semangat Kak Zul, perbaiki ya. Ditingkatkan kecepatannya. Ya, speednya Kak. dikencangkan. Oke. Monggo kakak-kakak yang lain. Di sini masih ada waktu sampai jam berapa ya Pak Afi? Boleh. Ini jam berapa Pak? Karena nanti ada ngopi sore Bu Eli. 15.12. Atau mungkin Kalau satu nggak kali ada, lagi. boleh Pak, 15.15. masih ada. Dipersilakan. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain. Satu pertanyaan terakhir. Sebelum kita akhiri. Oke, Kak Bahriani. Oh, ada dua. Kak Yaya, monggo. Persilakan. Assalamualaikum Kak Afi. Waalaikumsalam, Bun.
Bunda Yaya. Kami mau bertanya gimana untuk menghadapi climate kalau pas mau closing, mau daftar, nyari arus lain gitu, Oke. Kak. Gimana caranya buat menghadapinya? Arus lain tuh mesti gimana? Maksudnya gimana Kak Yaya? Maksudnya mau ke closing ke yang lain gitu loh, Kak. Ibaratnya kan udah Ke leader pendampingan, lainnya tapi giliran atau pas ke mau bisnis daftar lain? kayak ya. Enggak, maksudnya intinya mau ke Pak Harun, ibaratnya mau pokoknya ke Mau kakak-kakak yang hubungi Pak Harun langsung Ya, gitu. oke. Mau menghubungi Pak Harun gitu maksudnya. ya Oke, saya jawab Bu Yaya. Jadi nggak mau ke Bu Yaya gitu toh. Mau ya betul. nggak jadi Langsung terus ke malah Pak Harun mintanya. Nah, kayak gitu. Calmitnya. kalau kalau langsung ke Pak Harun, dia punya kontaknya Pak Harun nggak, kalau misalkan dia sudah punya kontaknya ya berarti ya rezekinya Pak Harun, karena kita minta meyakini tapi minta ke rezeki itu. saya gitu. Terus Bu Ibu Minta kasih. belum, Ibu aku melalui Bunda Eli dulu. nggak lah, itu betul. Jadi kalau misalkan ada calmit, Bu aku pengen langsung WA Pak Harun deh gitu, minta nomornya, ngomong sama Bu Eli. Nah nanti Bu Eli ngomong sama Pak Harun, Bu Eli nanti ngomong, saya biasanya gitu, Bu Eli ngomong Pak Harun, Pak Harun, Pak Harun nanti kalau misalkan ada yang WA Pak Harun atas nama ini calmit saya gitu. Jadi supaya apa? Supaya ya nggak closingnya ke Pak Harun, karena kalau langsung ke Pak Harun kita nggak menjembatani yo ke Pak Harun, kan Pak Harun juga membangun asetnya sendiri kan gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa, toh Pak Harun kan yo guru kita. Jadi caranya seperti itu, kita mau kasih nomor, oke Bu ini nomornya, tapi Bu Yaya bilang sama Bu Eli nanti WA Pak Harun. Pak Harun nanti kalau ada ini, nanti insya Allah kalau Pak Harun mas lagi ada konfirmasi Pak Harun akan kasih, tapi kalau enggak yo masuklah ke Pak Dikira, Harun. dikira Ya dikira nggak ada tidak yang punya. bertuan. Gitu. Kalau misalkan ke Pak Harun seperti itu Bu Yaya. Tapi kalau misalkan ke leader lain atau ke bisnis lain, bahkan mungkin yo nggak apa-apa. Rezeki tidak tertukar ya. Memang bukan rezeki kita gimana. Jadi itu aja sih. Tapi buat meyakinkan mitra-mitra biar ibaratnya percaya gitu. Selama pendampingan kan percaya gitu, mau gitu. Pas mau closing biar buat greget percaya gitu, buat bagi ilmunya tapi bagaimana gitu biar calmet benar-benar mau didampingi Yakin gitu. dengan kitanya. Bu Yaya yakin nggak tapi dengan Aruna Dendi? Yakin nggak? Yakin. Jadi memang mengclosing calon mitra itu bukan hanya nyuruh dia hanya sekedar transfer uang, ya kan? Kan closing kan transfer uang. Tapi yang terpenting itu justru transfer keyakinan. Bagaimana keyakinan Bu Yaya ini bisa tersalurkan kepada mereka yang di luar kota, yang kita nggak pernah ketemu wajahnya sama sekali, dan dia harus ngeluarin uang 7 juta, ngeluarin uang 5 juta, uang 1 juta itu kan nggak mudah, kan belum kenal kita. Nah, memang kalau itu tuh proses berjalannya waktu gitu ya. Proses berjalannya waktu untuk kita bisa meyakinkan calon mitra. Maka kita tuh harus munculkan kekuatan keyakinan kita. Kalau belum bisa, boleh hadirkan di Zoom masal. Zoom masal biasanya kadang-kadang Bu Eli ngundang Pak Harun. Atau Zoom masal sendiri yang dipimpin sama Bu Eli. Itu dihadirkan. Ketemukan sama orang-orang di atas kita Bu Yaya gitu. Jadi namanya edifikasi. Kalau kita edifikasi lebih kuat. Karena kalau kita sendiri kan pencapaian belum ada nih misalkan, maka harus pakai orang ketiga ya, namanya orang ketiga. Kalau kita sudah pakai orang ketiga maka akan lebih mudah. Dia akan melihatnya tuh kayak oke, kayaknya kalau aku gabung di Bu Yaya aman deh, karena ada orang-orang hebat di situ, apalagi kenal Bu Eli, apalagi waktu Zoom ada Pak Aaron. Jadi dia pasti akan percaya. Itu sih Bu Yaya untuk meyakinkan calon mitra. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Yaya. Satu lagi Kak Setiawan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Eli, Mbak Evi, Ya, terima kasih waktunya. Tadi udah banyak disampaikan mengenai menjaga impian, harus bertahan lebih lama, dan yang lainnya juga. Mungkin itu secara teknis seperti itu. Dan yang mau saya tanyakan kan dulu saya pernah ini, untuk prinsip saya sekarang, closing nggak closing, pokoknya saya itu urusan Allah seperti itu. Sampai sekarang kan mungkin Bu Eli tahu saya belum ada closingan seperti itu ya. Jadi itu urusan Allah. Pokoknya saya seperti itulah. Mungkin saya sendiri yang mungkin kapasitas saya sendiri masih kurang seperti itu. Nah ini yang dulu mau sudah saya ada, gitu ya, dulu sudah sudah ada, tapi cuman belum muntaber, berkembang. malah muntaber seperti itu Mbak Afi. Ya Oh seperti ya. itu. Nah Terus, ini yang itu yang mau saya tanyakan itu kan secara teknis mungkin ya udah ada kuliah pagi, kuliah sore seperti itu. Mungkin yang Mbak Afi cerita tadi juga pokoknya ya sangat menginspirasi lah seperti itu. Nah ini yang mungkin di luar 90% kan teknis ada, non teknis ada. Yang mau saya tanyakan itu yang non teknis. Mungkin yang pernah dilakukan Mbak Afi seperti non teknisnya seperti itu. Mungkin marketing langitnya atau mungkin Oh, yang lainnya seperti itu. Kan nggak mungkin tahu ada dukungan orang tua apa bagaimana atau yang lainnya seperti itu Mbak Afi yang mau saya oke. tanyakan. Terima kasih Mbak Afi. Sami-sami Pak Setiawan. Sukses selalu Ya, Pak, nggak apa-apa. amin. Walaupun sudah punya mitra, ternyata muntaber ya. Punya penyakit muntaber, mundur Iya, tanpa berita, nggak apa-apa. iya. Itu adalah bagian dari tabungan langit. Kalau Pak Arun bilang, wis ditolak, gak apa-apa. Celengan Pak, celengan. Kita punya celengan ya kan, celengan langit tapi ditolak ya, dapat celengan, rezeki. Kemudian muntaber rezeki, mau transfer tidak jadi rezeki. Dan itu nanti akan dibuka sama Allah ketika kita siap, Pak. Jadi yuk siapkan nih, jangan-jangan kita belum siap nih. Betul kata Pak Setiawan, mungkin dari diri sendiri kapasitas belum, maka harus tingkatkan kapasitas. Itu dari segi teknis. Kalau dari segi non teknis katanya, kalau saya marketing langit itu sudah banyak disampaikan di DKR ya Pak ya, itu ibarat motor Pak, olinya itu kan memang marketing langit kan Pak, kalau teknis itu bensin, ya kan, bahan bakarnya ya. Nah, untuk olinya, pelicin, pelumasnya itu memang DKR ya, marketing langit. Kalau saya ini Pak, saya mencoba untuk menghilangkan prasangka kepada siapapun, terus satu yang saya pegang sebisa mungkin saya itu manut Pak sama Ibu, kan nih kan masih ada Ibu gitu. Ketika saya manut sama Ibu, saya merasakan semua itu diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Jadi manut sama Ibu, walaupun saya sebenarnya Pak, saya sama Ibu karena beda generasi, itu mesti ada gesekan Pak. Gesekan, gak sependapat, itu mesti Pak. Bahkan jalan di Arena Daily kadang Zoom, masalah posting ID, masalah posting produk itu ya mesti kadang-kadang enek gesekan-gesekannya. Tapi sebisa mungkin saya tuh kayak mending diem gitu ya, karena saya dapat ilmu dari Pak Arun ketika sama orang tua khusus ibu itu ada undang-undang yang berlaku. Nomor 1, ibu tidak pernah salah. Undang-undang kedua, kalau ibu salah ya kembali lagi ke pasal 1 gitu. Tetap ibu benar walaupun salah. Itu yang saya pegang. Jadi walaupun nggak sependapat, namanya anak muda kan pasti kan mindset, pemahaman, pemikiran kan nggak sama ya kan. Apalagi orang tua kan sudah 54, ibu saya kan sudah 53 ya. Itu kan nggak sama. Itu saya mencoba untuk mending saya skip, saya diem daripada ada hal yang diinginkan. Karena ketika kita ngebantah satu itu kayak malah justru akan menghambat rezeki. Mungkin itu ya. Jadi setiap ibu saya punya pendapat, saya selalu bilang iya gitu. Kalau misalkan mau menolak, ya saya iyain dulu terus baru agak jadi nggak yang langsung
gini-gini atau enggak. Itu sih Pak, saya tidak pernah membantah orang tua khususnya ibu. Terus sama nih Pak, memaafkan. Namanya orang kan pasti pernah disakiti Pak ya. Disakiti, dihianati, dikecewakan, mungkin dari mitra, dari leader, dari teman, mungkin dari orang tua sekalipun gitu. Tapi saya mencoba untuk memaafkan apapun yang terjadi. Karena ketika kita ada sedikit titik dendam, setitik rasa marah, itu yang akan menghambat rezeki kita. Karena kita sudah tahu ilmunya, kayak ya udah aja gitu. Semua yang terjadi hari ini itu atas izin Allah. Kalau kita sudah pakai konsep itu, kita tenang gitu. Kita kayak ya udah, ini kan semua dari Allah. Karena saya pernah Pak dapat tantangan gitu. Saya sekarang menuju level 4 ini, tantangannya banyak Pak. Apakah ada orang yang iri sama saya? Tentu ada Pak. Saya miskin, dihina, sukses, yuk diiringi, terus pinjam. Jadi orang-orang julid itu pasti akan ada di kehidupan kita. Dan saya tidak fokus sama orang-orang itu, saya mencoba untuk berdamai, mencoba untuk memaafkan mereka-mereka. Nah, saya tahu Pak, tapi saya memilih diam dan saya lebih memilih menutup telinga saya sendiri daripada saya harus menutup mulut-mulut orang lain. Nggak mampu saya Pak, tangan saya 2, nutup mulut-mulut orang saya nggak mampu. Ini saya tutup kuping, tutup kuping, terus pakai kacamata kuda, fokus sama Indian. Itu yang akan mempercepat Pak. Jadi kalau ada selingan-selingan yang tidak atau kurang baik tentang kita, biarin, terus maafkan. Kadang-kadang vitamin C itu dibutuhkan dalam di beberapa situasi. C itu apa? Cuek, bodoh amat. Terus orang ngomong kita apa? Terserah. Yang penting aku mewujudkan impian. Kamu mau menghina aku orang popo. Wong saya ini sekarang kata orang saya sudah sukses, alhamdulillah ya amin. Ada loh Pak yang gitu. Ada, dan itu memang kayak nyolok aja gitu. Maksudnya ketara gitu. Kalau misalkan ketemu. Ya tapi nggak apa-apa. Orang-orang iri itu artinya mereka justru berada jauh di belakang kita. Maka ya saya santai aja. Jadi yang saya, kalau marketing langit atau non teknis kata Bapak tadi, saya manut sama Ibu dan saya mencoba untuk memaafkan siapapun alias menjaga HPS lah. Kalau HPS terjaga, gampang. 99% orang sukses adalah HPS, 1%-nya teknis. Ketika kita bisa menyeimbangkan antara keduanya, 100%, ya kan, persentasenya, maka jawabannya adalah sukses. Itu Pak Satiawan. Kalau dari saya loh ya, itu. Oke, tinggal satu lagi Mbak Afi dari Kak Purnama. Silakan Kak Purnama. Assalamualaikum Kak Eli. Kedengar nggak suara saya Kak? Jelas Salah, Bu. terdengar. Ya. Assalamualaikum Kak Afi. Saya Purnama dari Palembang Kak. Nah, ini saya semangat sekali mendengar ini arahan-arahan dari Kak Afi. Saya tadi tertarik masalah usia saya ini Kak udah pensiunan, udah 64 tahun. Jadi kira-kira apalah Kak trik-trik yang bisa saya lakukan agar cepat masih semangat untuk mencari reward Kak. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Purnama. Langsung dijawab, usia boleh tua. Semangat harus tetap muda, Bu. Jadi harus tetap semangat. Semangat itu ya semangat. Semangat itu nggak pandang tua, muda, itu nggak ada. Kalau misalkan sudah usianya sekian, Mbak Afi gimana? Emang bisa? Jadi tidak ada yang membatasin kalau kita bisa sukses. Kalau misalkan kita, jadi gini, kalau misalkan kita pengen sukses, kita nggak sukses, berarti kita sendiri yang ngebatasin. Oh, usiaku udah segini, aku gaptek, aku nggak cepet paham. Nah, itu sebenarnya mental block kita sih. Di Bu Purnama, jangan pernah batasi itu semua, apalagi sudah dapat ilmu dari Mas Wahid tadi pagi, self healing, ya kan? Untuk itu sebenarnya juga bisa menghilangkan mental block gitu. Mental block itu mental block itu sesuatu yang bikin kita itu
terhenti gitu. Jadi kayak rem. Ibu pengennya jalan kenceng, lari kenceng gitu kan. Tapi ibu bilang, saya udah tua Mbak Afi, saya gaptek, apa bisa ya? Udah. Ketika ibu mau ngegas, tapi ibu ngerem, jadi nggak Ngerem. jalan. Jadi hilangkan mental block. Terus pokoknya tadi hampir sama kayak Pak Zulganda, lakukan apa yang bisa dilakukan. Mbak Afi, tapi apa terkait TikTok, terkait online ini ya agak-agak lama ya Mbak Afi. Ya berarti anaknya diajak. Kan ibu saya gitu. Anaknya diajak, terus ya wes nanti jalan bareng bisa sukses. Tapi kalau saya dulu tuh memang ibu saya membuktikan, Bu. Ibu saya itu membuktikan bahwa dirinya bisa survive di bisnis ini, bahkan bisa umroh kan. Jadi saya ngeliat, wah, masa pandemi ibu saya nggak punya utang, tapi survive nih. Padahal yang lainnya pada jual rumah, jual tanah, tabungan habis, tapi ibu saya enggak. Kayaknya bisnis keren. Makanya saya lihat, oh ibuku bisa, aku ya bisa. Jadi bubur nama, kalau misalkan memang anaknya belum mau diajak, ya memang harus jadi diri sendiri. Terus pokoknya bisa Bu, tidak ada yang tidak bisa. Pokoknya hati-hati dengan ucapan, karena ucapan kan doa. Maka ngomong aja yang positif-positif. Terus gak bisa lari, jalan. Gak bisa jalan, merangkak. Gak bisa merangkak, ya ngesot. Gak bisa ngesot, ya wes gak usah. Di sini berarti gak cocok. Di sini gak cocok. Itu aja sih Bu Purnama. Kasih banyak Kak Afi. Oke, sudah terjawab semuanya. Sekarang jam berapa ini? Sudah 3:30 ya, sudah waktunya kuliah sore. Sekali lagi terima kasih Mbak Afi atas waktunya, ilmunya, tenaganya yang sudah Mbak Afi luangkan untuk tim kami. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang melimpah ruah untuk Mbak Afi, senantiasa sehat. Kami doakan Mbak Afi bisa selesai level yang dikejar saat ini. Turki ya Mbak Afi ya?